Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Apa yang kami harus lakukan sebagai orang percaya. Mari Tuhan Yesus jamah kami semua, layakan kami. Dan juga urapi lidah bibir hamba, apa yang disampaikan ini sungguh berasal dari Engkau. Terpujilah nama Engkau Bapa yang kekal. Mari kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Semangat terus ya. Bagaimana kita nggak mau semangat saudara? Maruk aja semangat ya. Dia yang tadinya laki-laki saudara, betul nggak? Menjadi pria. Untung bukan waria. Banyak orang laki-laki dia mau jadi gagah perkasa. Ketika dia gagah perkasa, dia bilang apa? Jadi waria, saudara. Ya, nah, maka itu kita bersyukur. Memang saya tahu pria sejati itu dia mengajarkan sesuatu. Betul-betul laki-laki menjadi pria. Pria yang betul-betul di dalam Tuhan, ya. Maka kalau pria di dalam Tuhan itu baru akan terbentuk menjadi pria yang sejati. Ya, sekarang kita mau belajar berkata cukup. Saudara, apa arti maksud belajar berkata cukup? Sebab pada umumnya kita semua ingin semuanya yang mau merasakan wah, betul? Ingin merasakan yang hebat, ingin merasakan kau bisa sebanyak-banyaknya akan kita dapat. Maka tidak heran dikatakan orang tidak ada puas-puasnya. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan? Yesus mengajarkan kita melalui Rasul Paulus. Dia begitu mengalami secara pribadi kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, yang tadinya dia garang, ganas, pembunuh, bahkan menganiaya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, luar biasa, berubah total. Dan di situ dia mengerti yang katanya cukup. Maka itu kita boleh belajar di hari ini dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bisa ditampilin enggak? Lagi ini ya, loadingnya. Oke. Terus ayat 10-nya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, begitu dalamnya perkataan Rasul Paulus dalam hal ini. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengerti yang namanya cukup kasih karunia Tuhan baginya. Bahkan ketika di dalam kelemahannya dia, di dalam kesukarannya dia, bahkan di dalam mengalami siksaan dan juga mengalami penganiayaan, dia itu betul-betul melihat Tuhan. Betul-betul dia merasakan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau betul-betul merasakan lawatan Tuhan, itu pada saat kita ada masalah, saudara. Jadi jangan takut dengan masalah.
Karena ini pengalaman ini saya mengalami secara pribadi juga, saudara. Rasul Paulus berkata pada saat itu banyak tantangan, rintangan. Dulunya dia penganiaya, dulunya kejar-kejar. Nah, namanya orang Kristen itu, dia benci banget. Seperti Pak Maruf ya, bahwa makanannya aja tidak mau disentuh, haram katanya. Ya, begitu bencinya. Kenapa Tuhan bisa hari ini membuat Pak Maruf kok bisa mengikut Yesus? Pasti ada rahasia di situ. Dan saya percaya itu namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, oke. Jadi belajar berkata cukup ini, saudara, kata kuncinya hari ini, cukuplah kasih karuniaku, sebab di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Jadi ingat, garis bawahi kata kunci firman Tuhan hari ini, cukuplah kasih karuniaku, sebab di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Jadi ketika kita di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu akan nyata dan sempurna dalam hidup kita. Coba saudara renungkan, ketika saudara mewah, enak, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, boro-boro ingat Tuhan, betul nggak? Dan belum tentu tahu tuh Tuhan akan bekerja gimana. Bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan dalam kemakmuran makin sombong, saudara, ya, makin arogan, makin egois. Gak usah jauh-jauh yang orang miliarder, ya. Pak Maruf aja ngalamin, mengaku dia bilang bahwa saya egois, ya. Belum jadi konglomerat bener ya Pak ya. Bagaimana kalau konglomerat bener ya? Waduh. Maka itu di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna, ya. Mari kita lihat nextnya ya. Kita lihat nextnya. Terus next lagi. Next lagi. Ya, terus next lagi. Lanjut. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Jadi bagi yang merasa di dalam kelemahan tetapi menerimanya keadaan itu dengan mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara di dalam kelemahan, saudara harus menerimanya, bahwa saudara itu betul-betul menyadari memang saudara lemah. Kita lemah, saudara, ya. Tetapi keadaannya itu kita harus menunjukkan diri kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna. Terus berikutnya, maka kuasa Tuhan yang bekerja dengan sempurna apa yang kita alami. Di situ kita akan terkagum-kagum, saudara. Ya, contohnya Rasul Paulus berkata begitu, saudara. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tapi ingat baik-baik, ini orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Kalau saudara tanggung-tanggung percaya pada Tuhan, sia-sia. Saudara rajin ke gereja, aktivis gereja mungkin, tetapi kalau saudara masih ragu dengan Tuhan, sia-sia saudara. Karena itu akan teruji ketika orang yang betul-betul percaya Tuhan atau tidak. Bukan artinya orang yang ada di gereja. Belum tentu, saudara. Nanti terujinya ketika ada masalah. Sungguhkah kita percaya sama Tuhan? Ya. Nah, sebab Rasul Paulus merasakan benar-benar mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja di saat penderitaan ketika mau jadi pengikut Kristus. Ini nextnya ya. Bahkan dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi pemberita keselamatan kepada banyak bangsa. Jadi saudara, dia itu terpilih yang secara nalar dia nggak mungkin. Tadinya aku benci banget kok. Aku dapat surat tugas juga dari imam besar lagi. Bangga dia. Dan orang yang dikatakan yang betul-betul
ditakutin sama pengikut-pengikut Kristus. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu perjalanan ke Damsyik, di situ baru dia tahu Yesus itu siapa. Yesus yang dia saksikan, Yesus yang disalib itu, ternyata itulah Tuhan yang tadinya dia benci sekali. Dan disitulah dia merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan pada saat di dalam penderitaannya dia, wah, luar biasa. Karena pada saat dia mengikuti Yesus, bukannya senang, waduh, menderita saudara, menderita daripada rasul-rasul yang lain. Kita lihat penderitaannya ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 21 sampai 27, saudara bisa lihat di situ ada 8 kriteria penderitaannya ini. Didera di luar batas. Terus 5 kali disesat oleh orang Yahudi, padahal bangsanya sendiri. Dulu diagung-agungkan nama bangsanya untuk menangkap orang Kristus, pengikut Kristus. Tetapi kenyataannya apa? Ketika dia memberitakan kabar baik sebagai pengikut Kristus, wah, malah dia mau dianiaya sama orangnya bangsa sendiri. Dan dia orang Yahudi tulen, saudara. Nah, 5 kali disesat, terus dilempari dengan batu. Kalau tidak ada yang menolong pada waktu itu, dia keluarkan dari tempat itu pakai keranjang, turunin di satu tempat dinding yang cukup tinggi, dia bisa mati, saudara. Terus karam kapal, bahaya padang gurun, kerap kali terpaksa berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, masuk penjara, dibelenggu. Bayangkan saudara, dia dibelenggunya saudara, mengerikan sekali. Yang namanya penjara sekarang enak saudara, ya. Zamannya ini Rasul Paulus dengan Silas pada waktu itu berdua dia ditangkap, masukin penjara. Dia itu dipasung kakinya. Jadi dia hanya duduk dipasung kakinya dan tangannya kiri kanan terentang dibelenggu. Coba bayangkan, tidak berdaya apa-apa. Itu enggak manusiawi sekali. Nah, tetapi apa yang dilakukan Paulus pada tengah malam itu, dia langsung menyanyi memuliakan Tuhan. Coba bayangkan saudara, dalam kondisi menderita, bisakah kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan? Ini pelajaran boleh kita contoh, boleh kita lakukan. Sebab apa saudara? Tanpa disadari di situ dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga ada gempa bumi. Bayangkan, ketika gempa bumi terjadi, itu penjara-penjara selnya copot dan pintunya terbuka. Kita lihat di dalam penderitaan memuliakan Tuhan. Ini hari pelajaran buat kita. Sejauh mana penderitaan kita hari ini? Sejauh mana masalah kita? Apakah bisa kita ukur seperti Paulus dan Silas yang menderita demikian? Kita mungkin belum berapa dibandingkan dengan Paulus dan Silas. Bisakah kita memuji, memuliakan Tuhan? Wow. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Maka dia bilang, wah, dia melihat kuasa Tuhan semakin sempurna. Nah, maka itu saudaraku, kenapa Rasul Paulus malah bermegah dalam juga kelemahan? Ternyata ya, yang dialami tidak bedanya ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 itu berkata begini saudara. Karena dia saking begitu luar biasa pelayanannya, sampai dimanapun dia berada banyak orang yang senang datangnya dia. Bahkan juga
para pejabat-pejabat, Raja Agripa aja hampir saja mau bertobat, saudara. Memang dia dipakai Tuhan diutus untuk bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Saudara, saking terkenalnya dia, Tuhan kasih begini, ada duri di dalam daging. Jadi duri di dalam daging itu bukan duri onak yang tertanam di dalam dirinya. Biasanya kalau duri tertanam di dalam diri kita, di daging kita, bisa apa? Infeksi. Itu enggak? Ini bukan. Diperumpamakan duri dalam daging itu adalah masalah persoalan selalu datang kepada dia. Sampai dia berseru 3 kali, Tuhan cabutlah utusan ini. Duri yang ada di dalam dagingku ini. Maksudnya apa? Daging itu dia masih diserang dengan keinginan daging, saudara. Ya, keinginan daging artinya bisa saja sombong, bisa saja egois, bisa saja dia bangga luar biasa karena orang menyanjung dia. Tapi Tuhan tidak mau dia jatuh dalam dosa. Maka masalah demi masalah selalu datang. Jadi saudara, kalau kita ada masalah demi masalah, bukan karena berbuat dosa, artinya Tuhan berkenan menjaga kita. Kalau yang namanya berbuat dosa, jangan ditanya, masalah itu pasti datang, ya. Masalah itu pasti akan mengejar kita karena akibat perbuatan dosa. Nah, saudara, bahkan Rasul Paulus berseru kepada Tuhan sampai 3 kali agar Tuhan cabut duri yang ada di dalam dagingnya. Itu ternyata utusan iblis. Ya, saat itulah Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus itu mendengar secara audible. Ya, secara audible. Jadi namanya suara Tuhan itu akan bisa datang kepada siapa saja, bisa kepada saudara, bukan harus pada zaman dulu, pada zaman sekarang pun. Kalau Tuhan berkenan, bisa dia bersuara. Ya, nah sekarang kita masuk arti kata cukup. Arti kata cukup kita belajar hari ini. Apa maksud arti kata cukup? Kata cukup biasanya digunakan untuk menerangkan kata sifat yang berkonotasi baik, ya, yang berkonotasi baik dan positif. Jadi kata cukup itu berkaitannya dengan baik dan positif. Nah, kata cukup juga membuktikan artinya saudara dan saya kalau bisa berkata cukup dalam keadaan apapun, artinya saudara dan saya dapat menguasai diri. Coba renungkan. Kalau tidak menguasai diri, kita tidak bisa menguasai diri kita. Wah, kita pengennya apa? Mau lagi, betul nggak? Tetapi kalau kita ada dasarnya mengerti bahwa hidup kita ini apa adanya, kita berkata cukup, itu artinya sudah bisa menguasai diri. Kan pada umumnya orang kan ingin kaya, betul nggak? Siapa sih yang nggak mau ingin kaya? Saya juga mau. Ya, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, berbahagialah orang yang karena tidak kaya tetapi tidak jatuh dalam dosa. Ya, nah kata cukup juga membuktikan tidak menuruti hawa nafsu. Dan kata cukup juga membuktikan puas dengan apa adanya. Nah, makanya kita belajar saudara bahwa kata cukup ini betul-betul luar biasa. Ini senjata buat hidup kita di dalam dunia ini yang penuh tantangan saudara. Betul nggak? Penuh godaan, penuh yang tipu daya. Tapi kalau kita berkata, aku cukup apa adanya. Wow, luar biasa, ya. Dan kata cukup juga membuktikan bahwa saudara dan saya orang yang rendah hati. Orang tinggi hati tidak akan berkata cukup. Tapi orang yang rendah hati, dia
berkata, saya cukup dengan apa adanya. Wow, ya. Maka itu dia tidak akan tergoda, tidak akan jatuh dalam dosa, saudara. Nah, bahkan ketika orang yang kata cukup ini, dia biasanya bisa melakukan seperti ini, saudara. Betul nggak? Coba bayangkan. Kita ini selalu bekerja dari Senin sampai hari Sabtu. Ya, pada umumnya Senin Jumat ya. Ya, Senin sampai Jumat gitu ya. Tetapi karena ngerasa nggak cukup apa yang kita lakukan, kita bekerja terus. Bahkan hari Minggu, waduh, apalagi katanya ada rezeki, ada kantau yang mau datang. Dan dia bisa berkata, Tuhan, sorry ya, hari ini saya nggak ibadah. Betul nggak? Ya, karena apalagi ada berita bahwa ada kantau ini mau datang. Wah, udah berkata, udah Tuhan kan pasti mengertilah, maklumkan saya. Nah, enak aja ngomongin sama Tuhan. Padahal kita minta berkatnya sama Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu harus bukti bahwa kalau kita orang percaya yang betul-betul takut Tuhan, tunduk kepada perintahnya, kita harus lakukan dulu. Perkara nanti pekerjaan itu mau jadi mau tidak itu urusan belakangan. Tetapi kalau orang yang demikian, maka dikatakan apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi cukup untuk sehari. Tuhan tidak pernah memberikan yang berkelimpahan, saudara. Ya, awal Tuhan selalu berikan cukup dulu, tetapi nanti dia akan ditambah-tambahkan. Dan kemungkinan besar juga dengan kesetiaan yang ada akan berkelimpahan. Tetapi Tuhan tidak pernah awalnya berikan berkelimpahan terlebih dahulu. Tidak ada. Dia selalu mengajarkan kata cukup sehari untuk sehari. Ya, makanya Tuhan marah pada waktu manah diturunkan dari sorga. Pada berebutan, rakusnya setengah mati. Udah dibilang, kamu semua umatku ambil itu manah untuk kebutuhan satu hari. Tidak boleh disimpan. Maka yang disimpan busuk, saudara. Dan Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Maka kalau perintah Tuhan cukup, ayo kita ikuti dulu. Ketika kita taat, nah nanti akan ditambah-tambahkan, bahkan juga dibilang hidup akan berkelimpahan. Karena tahu dulu nih, mengerti akan cukup. Orang yang cukup artinya tidak serakah, saudara ya. Nah, di Filipi 4 ayat 11-12 berkata begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara dan saya, coba kita renungkan. Apa keadaan kita hari-hari ini yang kita alami? Ya, mari kita belajar. Di balik masalah persoalan yang ada, itu sebenarnya mengandung pelajaran, saudara. Seperti pengalaman Pak Maruf ya. Itu pelajaran dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia mengerti sesuatu egois itu tidak baik. Ya, yang tadi arogan sama istrinya. Dan akhirnya ketemu yang namanya pria sejati. Untuk masuk pria sejati, bukan para waria. Ya. Ya, banyak tuh orang-orang yang mengikut para waria ya. Nah, ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
Indahnya pengalaman Rasul Paulus luar biasa. Kekurangan pernah, kelimpahan pernah, ya. Apalagi coba di mana dia pernah merasakan bahwa di situ dia melihat kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam pribadinya. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini, sudahkah merasakan kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita? Ayo, sudahkah? Kalau saya boleh bilang, sebenarnya sudah. Sebab bingung ngomongnya. Betul nggak? Buktinya dulu kita khawatir, kita takut nggak mampu, kita takut nggak sanggup. Aduh, tekanan apapun kita merasanya kayaknya udah takut duluan. Waktu berjalan sampai hari ini, apa yang kita alami? Cukup. Nah, ya. Itu kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Makanya kita harus jeli, ya, kita harus betul-betul mengucap syukur di dalam segala hal. Maka kita tahu Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan apapun, sebenarnya Tuhan ada. Tuhan mendampingi. Tanpa disadari Tuhan berikan kekuatan. Tanpa disadari saudara dan saya lewati keadaan itu dengan mulus sampai hari ini. Ya, Tuhan gak berjanji kalau engkau setia, engkau jadi konglomerat. Ada nggak? Nggak ada. Ya, ya. Jadi Tuhan bilang apa? Ketika engkau dalam masalah, Tuhan sanggup membuka jalan. Ya, Tuhan sanggup melindunginya. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa apa tuh? Langit selalu biru, ya. Nah, jadi Tuhan berjanji menemani dan memberi kekuatan. Tuh, ketika di dalam kelemahan kita diberikan kekuatan. Luar biasa, ini udah tipe penginjil nih. Udah tipe penginjil dia. Ya. Nah, selanjutnya ternyata hidup ini setiap orang sedang belajar. Ya, coba kita lihat, lanjut. Jadi belajar berpuas hati mesti tak cukup. Nah, jadi ketika kita ini merasa ini nggak cukup karena keinginan hawa nafsu kita, saudara. Padahal coba saudara hitung makan saudara. Satu hari ini bisa 10 porsi nggak? Jadi makan cukup 1-2 porsi ya, umumnya 2 porsi. Atau yang gembul 3 porsi lah, ya kan? Ya kan, satu hari ya, gitu ya. Nah, kalau lebih bisa nggak? Nah, makanya belajar berpuas hati meski tak cukup. Jadi ternyata tadinya kita mau kepingin 3 porsi, tapi kalau Tuhan sediakan 2 porsi, kita harus berkata cukup. Ya. Nah, kalau kita hidup ini, setiap orang sedang belajar. Belajar berpuas hati meski tak cukup, dan belajar memahami walau tidak sehati. Tuh. Jadi Pak Maruf lagi nih contohnya. Betul nggak? Sama pasangannya maksudnya kan? Tadinya apa? Waduh, kemauan Pak Maruf sendiri kan? Nah, sekarang dia belajar. Betul nggak? Memahami. Betul nggak? Mau cuci bareng, cuci piring ya, cuci baju. Cuci baju luar biasa ya. Nah, kita cuci baju nggak? Ke laundry. Ya. Nah, jadi belajar memahami walau tidak sehati, belajar ikhlas. Nah, ini juga nggak gampang. Mesti belum rela. Kalau kita dijahatin orang, ketika kita
difitnah orang atau kita dirugikan orang, bisa nggak kita berkata ikhlas meski belum rela? Umumnya kita nggak akan rela dong, namanya kita dirugikan, apalagi dengan terang-terangan kita dikadalin, ya bukan dibuayain, dikadalin, ya. Nah, saudara, sehingga mari kita berkata, karena saya ngalamin, saudara, ada masalah-masalah yang begitu berat dalam hidup saya sampai saya harus rugi beberapa M. Ini yang bukan yang ratusan M nih, yang dulu nih. Saya jatuhnya 7 kali, saudara, jatuh bangun. Nah, yang ini yang beberapa M doang. Sudah begitu saya ada kesempatan untuk saya menangkap orangnya di Jogja. Ketika saya mau nangkap orangnya, saya udah calling nih Pom Abri, karena dia mantan polisi yang sudah berhenti tidak hormat. Saudara, ketika saya ketemu, baru saya mau cengkram, saya mau bawa ke ini, saya tunggu Pom Abri datang, suara Tuhan, ampunin dia. Padahal utangnya berapa? 625 juta. Bukan sedikit pada waktu itu. Saya lagi kelelahan sampai satu tahun setengah dia lari dari saya. Saya kelelahan di rumah, anak-anak sampai sempat takut, ada masalah mengerikan yang datang debt collector. Nah, ketika saya ketemu, wajib dong, layak dong kalau saya minta hak saya dong. Tetapi suruh impas, Tuhan suruh ampunin dia. Akhirnya saya ikutin suara itu. Saya tidak tagih lagi, bahkan saya kasih uang lagi buat dia ke dokter karena kakinya infeksi, bengkak, kena ketusuk paku. Keluar lagi 200.000. Padahal saya lagi susah-susahnya, saudara. Tapi itu membuat saya sejahtera, dan di situ saya melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kalau menurut manusia pada umumnya bodoh, betul nggak? Udah depan mata, dia harus ini, tapi dilepaskan, diimpaskan. Tetapi pernah saya lakukan itu. Jadi sesuatu yang kita betul belajar ikhlas itu gak gampang. Meski belum rela pada waktu itu, tapi suara itu berkata, ampuni dia. Akhirnya ketika itu saya belajar, ya Tuhan, saya ikhlaskan. Nah, saudara, jadi hidup adalah belajar. Belajar bersabar walau terbebani. Belajar setia meski ada godaan pikiran. Ya, namanya orang yang rajin ke gereja, apalagi yang aktivis gereja atau dia juga pelayan Tuhan, ya, bahkan hamba Tuhan sendiri, ini betul-betul godaan pikiran ini seringkali menyerang. Maka kita belajar setia kepada Tuhan, ya. Terus belajar memaafkan walau pernah disakiti. Siapa yang di sini suka disakitin? Yang pernah disakitin? Ayo. Pasti. Ya. Terus disakitin terus gimana? Sampai hari ini ada nggak perdamaian? Ada nggak pengampunan? Nunjuk, ya. Ya, suhada ya, ada ya. Ada yang merugikan kamu, ada yang sakitin kamu, betul? Ya, gimana? Ikhlas nggak? Nggak gampang, saudara. Tetapi bagi anak Tuhan, yuk kita baca. Kalau saudara disakitin dan tidak mengampuni, saudara sendiri akan terjadi apa? 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Baca sama-sama. Ya, bagi orang-orang yang tidak mengampuni ketika tersakiti dan kita tidak mengampuni. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Ada yang bisa baca? Silakan.
Ada yang sudah dapat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, jadi setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saya mau tanya, yang benci ini, yang tidak ngampunin itu membunuh nggak? Enggak kan? Tapi kok dikategorikan sebagai pembunuh manusia? Coba bayangkan. Ini firman Tuhan yang bicara. Jadi dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sejak itu saudara, saya mengerti firman Tuhan. Saya selalu mengampuni orang yang menyakitkan saya. Sampai hari ini maka saya merasa tidak ada musuh, saudara. Bahkan yang musuh yang itu yang berbuat jahat, dia yang malu hati sendiri sama saya. Bahkan saya berkata, sudah tidak ada masalah. Wow, itu gak gampang. Kadang-kadang kalau orang yang belum dijamah Tuhan nih, maaf nih, belum diurapin dijamah Tuhan, ya, dia itu bencinya dia pegang. Ketika melihat orang itu, bagaimana? Bagaimana rasanya? Rasanya gemes, rasanya apa? Bahkan yang seperti rohani deh. Dia menghindar, betul nggak? Tetapi, wah sorry ya, gue nggak mau kenal lagi dia. Sorry ya, wah jangan sampai gue ketemu dia lagi. Itu namanya bukan ngampunin, saudara. Kebencian ditanam, kebencian yang disimpan, maka dia sebagai pembunuh manusia. Ya, oke. Lanjut. Ingat Tuhan Yesus mengajarkan apa? Nah, kalau kita berdoa Bapa kami bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah Tuhan bilang makanan yang sebanyak-banyaknya? Ada nggak Tuhan Yesus mengajarkan gitu? Nggak ada. Jadi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk hidup secukupnya. Nanti baru berkat itu akan datang sendiri, yang dikatakan ketika kita setia maka bisa berkelimpahan. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita dari hal yang kecil, baru dia percayakan sesuatu hal yang besar ketika saudara dan saya setia pada dia. Ya, oke, next. Tetapi jujur, kalau boleh kita berkata bahwa kadang kata cukup itu tidak mudah untuk melakukannya. Betul ya? Setuju ya? Nah, sebab keinginan setiap manusia, keinginannya apa? Wah, keinginan matanya tuh kadang-kadang suka liar, saudara ya. Mata telanjang. Nah, ya, kedua, keinginan dagingnya, waduh dia umbarkan hawa nafsu keinginan dagingnya tuh. Wah, ngeri sekali saudara. Terus yang ketiga, keinginan hatinya egois. Wah, kalau egois itu arogan. Semua orang dianggap kecil dan dianggap kita sendiri yang benar. Nah, seperti Pak Maruf tadi mengalami hal ini. Aku orang yang gagal dulu. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Tetapi mari seperti Pak Maruf. Jadi pria perkasa, ya, bukan waria, ya, ya. Kita disebut laki-laki artinya belum tentu laki-laki sejati. Laki-laki itu masih banyak harus jalannya ke depannya apa. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika di situ 1, 2, 3, waduh. Perkasa, pria sejati itu akan terjadi karena mengerti firman Tuhan, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita menguasai diri kita, ya. Tetapi bagi yang bisa melakukan kata cukup di dalam hidupnya, maka mereka, saudara dan saya,
akan alami apa? Kedamaian. Jadi ketika telah bertemu sesuatu yang baik, konotasinya tadi baik dan positif, maka kita berkata, aku rasanya cukup ya, Tuhan sudah berkati aku. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya, dan tidak ada kepingin yang lebih lagi, saudara. Tetapi kalau Tuhan kasih, monggo, betul nggak? Ya kita jangan nolak kalau Tuhan kasih, ya. Tetapi jangan kita mengejar keinginan bahwa ingin kaya, saudara. Keinginan ingin kaya kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Tetapi ada ayatnya nih. Yuk kita lihat yuk. 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Sorry. Betul, bukan. Ya, betul. Ini kelihatan 2 Timotius lagi. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Coba. Ini yang hawa nafsunya ingin kaya. Kalau kita ingin kaya yang wajar, oke. Tetapi ada hawa nafsu yang ingin kaya, sehingga konotasinya dia itu memburu, ya, memburu, itu berusaha bagaimana aku supaya kaya. Nah itu yang bahaya. Kita lihat, kita baca sini. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau saudara hawa nafsunya ingin kaya, cinta uang saudara, udah cinta uang, memburu uang terus, wah lupa yang namanya Tuhan. Datang ibadah juga, tunggu dan nanti, ya. Nah, faktanya ngeri nggak? Akan jatuh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi kata cukup dalam hidup maka akan alami kedamaian, dan kedua kepuasan hati, ketiga memberi keuntungan, ya, keempat merasakan kekuatan kuasa Allah. Dia makin melihat kasih karunia Tuhan semakin sempurna. Terus yang kelima, tidak pernah merasa kurang. Wow, luar biasa. Walaupun kantongku kempes, aku tidak kurang. Aku juga tidak kurang gaya. Ya, kenapa? Dia tidak merasa miskin, saudara. Walaupun tidak ada uang, tidak merasa miskin. Karena ada hati yang sukacita oleh karena Yesus di dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau orang memandang harta, nah itu susah. Makanya tidak heran dia merasa apa? Kurang terus. Tetapi ketika kalau betul-betul menikmati hadirat Tuhan, percaya, walaupun kita hari ini makan pas-pasan, ya, sakuku rata, nah, tetapi kita bersukacita. Paulus bersukacita di dalam penderitaan. Dia melihat kemuliaan kuasa Tuhan semakin sempurna. Jadi belajar berkata cukup itu karena orang tersebut adalah berserah kepada Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dan kalau percaya sama Tuhan, tolong ya, saya katakan begini, percayalah yang sungguh-sungguh.
Kalau percaya sama Tuhan, jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong berat, saudara. Sebab apa? Ketika saudara berdoa, selalu maunya minta dijawab. Ketika belum datang jawaban, sudah ragu. Tetapi kita percaya seperti Abraham, dia menunggu 25 tahun jawaban dari Tuhan. Dia berkata apa? Walaupun aku sekarang ini tidak mungkin lagi untuk punya anak, karena aku sudah hampir 100 tahun dan nenek ini 90 tahun, mana mungkin punya anak. Tetapi makin dia memuliakan Tuhan, nggak ada ragu, maka tetap Tuhan jawab. Ya, oke. Akhirnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Kesimpulan akhirnya, mari saudara, mulai hari ini paradigma kita berkata begini: cukup adalah moto hidup orang percaya pada Tuhan. Jadi saudara, kalau menjadi orang percaya punya moto, ya, cukup, ya. Dan kedua, di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Jadi tidak takut masalah persoalan. Ketika kita merasa tersudut atau lemah, di situ percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, seperti tadi Rasul Paulus katakan, maka kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba mengucap syukur firman sudah berhenti berbicara, mengajarkan untuk belajar berkata cukup. Sungguh makna yang luar biasa bahwa kami sungguh-sungguh akan melihat di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua pergumulan apapun anak-anak-Mu di tempat ini, dan hamba percaya ada kuasa Tuhan menyertainya dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Mari kita yang percaya berkata amin.